Di video ini kita akan belajar cara termudah untuk melakukan backup dan restore antar website WordPress. Kenapa saya bilang cara termudah? Karena kita tidak perlu mengaksesi panel dan lain-lain, hanya cukup beberapa klik saja maka website kita sudah bisa di backup dan restore. Nah, dalam hal ini saya sudah buat website ya di localhost atau di lokal komputer saya seperti ini, dan akan saya pindahkan ke web hosting yang sudah saya miliki. Jadi teman-teman silahkan cari dulu ya atau dapatkan dulu website hostingnya. Kemudian install WordPress baru sama sekali. Nah, seperti ini. Jadi setelah teman-teman install WordPress-nya seperti ini ya. Nah, lalu login ke dashboard masing-masing, ke dashboard WordPress. Jika teman-teman belum tahu caranya, silahkan cek di bagian playlist channel ini. Di sana sudah saya jelaskan di bagian fundamental website. Bagaimana cara mendapatkan domain dan hosting, cara install WordPress-nya, kemudian basic-basic dari setup atau konfigurasi WordPress yang diperlukan dalam pembuatan website. Oke, langkah pertama untuk memindahkan website dari lokal komputer ini, kita perlu login dulu ya. Kita perlu login dulu ke dashboardnya. Seperti biasa, WP admin. Lalu kita masuk ya ke dashboardnya. Nah, seperti ini. Lalu langkah kedua, kita harus install sebuah plugin untuk bisa melakukan ekspor dan import. Namanya ini ya, ketikkan saja dengan keyword all. Namanya all-in-one WP migration ya, yang ini by ServeMask ya. Oke, kalau sudah kita install. Lalu kita activate ya pluginnya seperti ini. Nah, kalau sudah nanti dia akan muncul seperti ini ya. Jadi langkah selanjutnya, langkah ketiga adalah kita melakukan ekspor ya. Kita klik di bagian ekspor. Lalu kita pilih yang export to-nya ke file yang ini ya. Nah, lalu tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, kalau sudah muncul tombol seperti ini, jangan teman-teman close ya, tapi diklik untuk download file hasil ekspornya. Seperti ini. Nah, kita klik, lalu kita save ya. Nah, kita tunggu downloadnya sampai selesai seperti ini. Nah, kalau sudah, nanti teman-teman akan mendapatkan file ini ya. File hasil backup atau ekspor dari WordPress yang akan kita pindahkan. Nah, ini ukurannya sekitar 133 MB. Oke, kalau sudah, ini kan tadi di localhost ya. Ini bisa kita tutup ya. Ini kita bisa tutup. Seperti ini. Lalu sekarang kita beralih ke tempat tujuannya. Jadi kita mau pindahin kemana? Seperti saya tadi bilang, yang harus dilakukan oleh teman-teman adalah install WordPress baru ya. Kosongan seperti ini dari awal. Lalu ke menu plugin dan tambahkan plugin yang tadi. Nah, kita ketik saja all di sini. All in one WP migration ya. Nah, yang ini kita install lagi seperti tadi di tempat yang barunya. Kalau sudah, kita activate. Nah, kalau tadi kita pilihnya ekspor, sekarang kita pilihnya import ya. Ini kosongan ya, ini saya refresh nih. Ini masih kosongan, lalu kita import ya. Kita import. Nah, di sini ada maksimum upload filenya ya. Jadi teman-teman kalau mau lebih dari 10 MB itu harus beli yang premium. Tapi jangan khawatir karena dulu ini kan sebetulnya gratis ya pluginnya. Jadi teman-teman bisa download ya, download di website kita di digitalgo.id. Kemudian teman-teman ke menu download, lalu klik add-on WP migration. Ini diklik ya untuk download. Ini ukurannya sangat kecil ya. Nah, ini sudah di-download seperti ini. Lalu kita kembali ke dashboard dan kita
upload dulu teman-teman pluginnya ya, add new lagi. Jadi add-onnya kita tambahkan lagi ya. Ini kita upload. Dan yang saya punya ini maksimal hanya 512 ya, 512 MB ya untuk ukuran size-nya websitenya. Kalau di atas itu teman-teman harus beli yang premium ya, yang unlimited. Kalau misalnya ukuran websitenya 1 GB atau lebih misalnya, teman-teman harus beli yang premium. Oke, kalau sudah kita kembali ke sini, lalu pilih menu import ya. Jadi ini ada dua nih, ada dua plugin teman-teman, yang all-in-one web migration sama file extensionnya ya. Oke, kita klik import, maka dia size-nya sudah bertambah ya. Jadi 512 ya. Kalau teman-teman di atas ini file websitenya teman-teman harus beli ya. Oke, kalau sudah klik import from file. Oke. Lalu kita pilih file yang tadi di download. Nah, lalu kita tunggu proses uploadnya sampai selesai. Nah, teman-teman setelah muncul warning seperti ini, klik tombol proses ya, yang ini. Kemudian tunggu sebentar sampai prosesnya selesai dan klik finish. Nah, lalu lakukan refresh ya di sini. Dan kita akan diminta login ulang. Nah, teman-teman silakan login ulang dan periksa kembali apakah ada yang kurang. Lalu kalau kita refresh di bagian depannya di halaman websitenya ya, kita refresh, maka proses restore-nya ini sudah sempurna ya, sudah selesai semua. Nah, jadi demikian teman-teman cara backup dan restore ya website, terutama website WordPress. Nah, bagaimana kalau mau memindahkan antar web hosting yang berbeda misalnya gitu ya. Nah, caranya sama persis. Jadi teman-teman install dulu all-in-one web migration-nya, kemudian lakukan ekspor, dan di tempat yang barunya diinstal lagi WordPress yang baru, kemudian pilih import ya, seperti itu. Semoga bermanfaat.